dijual apa emang buat bajak? Apakah kagak? Kagak dipakai buat bajak, nggak dipakai buat ngelukuk. Dan sapi itu ada punya anak yatim, anak yatim ditinggal mati sama bapaknya. Anak yatim ya ditinggal mati bapaknya. Kata tuh bapak, "Ma, aku nggak bisa ninggalin apa-apa buat anak kita, cuma sapi itu. Tolong urusin ya buat biaya dia kalau gede." Begitu. Tuh anak soleh banget. Kalau pagi jual kayu bakar, hasilnya dikasih ke ibunya, ya, terus buat makan dan sisanya lagi buat sodakoh. Tiap pagi begitu. Datang Bani Israel beli sapi. Itu sapi kalau ketemu orang malu, merengket, malu. Warnanya betul kuning keemasan. Akhirnya dibeli sama Bani Israel seharga emas seberat sapi itu. Seharga emas seberat sapi itu. Sapi kalau kita korban satu sapi berapa guys? 100 berapa? Ada sekintal. Satu sapi. Ada ya? 200 berapa? 200 ya. Itu seharga emas. Bu ilah kalau sekarang itu kita punya itu. Akhirnya itu kan. Lalu bagaimana sembelih? Terus buntutnya dikibas-kibasin ke anak laki-laki, adik dari pemuda ini, adik kakak yang mereka berebut warisan, Pak. Berebut warisan dari zaman dulu ada. Dikibasin begitu, udah mati dibunuh. Dulu kan nggak ada polisi. Begitu dikibasin, yang bunuh lu siapa? Abang saya, diserahkan noh. Begitu. Akhirnya pengadilan. Itu cerita-cerita masa lalu. Dan kita temukan itu dalam Al-Quran. Temukan dalam berbagai keterangan tafsirnya secara detail. Ya Rabbi, inni ajidu fil alwah ummatan humul akhirun humus sabiqun yaumil qiyamah. Mereka datang belakangan tapi dibangkitkan pada kiamat duluan. Kita juga insyaallah Nabi Muhammad itu masuk surga duluan sebelum nabi-nabi sebelumnya, dan umat Nabi Muhammad masuk surga sebelum umat yang lain. Amin ya rabbal. Lama usriya bi ila sama, dari Muqatil bin Hibban, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, ketika aku diisrakan, dimi'rajkan dan Isra dan Mi'raj ke langit, bersamaku pergi malaikat Jibril. Intaqa Jibril alaihissalam hatta intaha bi Jibril ilal hijabil akbar inda siratil muntaha. Begitu sampai di siratil muntaha, qala Jibril, taqaddam ya Muhammad. Kalau bahasa kita kalau lagi sholat, tafadhol. Orang kalau lagi nyuruh orang sholat, tafadhol. Cuman ada yang salah bunyi, padol, dibang padol doang. Nggak bisa bahasa Arab. Ya kan begitu kan? Padol. Apaan padol? Artinya padil. Yang benar tafadhol. La bal taqaddam anta. Ahlak nih. Kata malaikat Jibril, enggak. Karena mau bertemu Allah. Makanya filosofi salat itu yang dipilih adalah imam yang mumpuni, yang alim, yang bagus bacaannya, sehingga orang kemudian tafadhol, anta a'lam, kalian Anda lebih alim. Karena mau ketemu Allah. Dan Rasulullah bersama malaikat Jibril ketika Mi'raj itu mau bertemu Allah. Berebut. Kata malaikat Jibril, taqaddam anta ya Muhammad. Kata Rasulullah, anta ya Jibril. Kemudian menyelonongnya ya, gua yang imam sini. Gitu. Kalau kita ke kampung-kampung orang, mampir Pak, lihat ada musola, ada masjid, kemudian dilaksanakan sholat berjamaah,
Terus kita biasa jadi imam di sini, di sono latah jadi imam, nggak boleh, nggak punya akhlak, dan berpotensi sholatnya nggak sah. Kenapa? Orang yang sholatnya nggak diterima adalah imam yang nggak diridhoi sama makmum. Makanya imam ada bahasa tuh. Ya kalau dia baru jadi imam minta ridhonya Pak. Begitu sebetulnya. Minta ridhonya. Karena kalau ada satu imam yang nggak ridho, sholatnya nggak sah. Bapak nih, saya imam subuh nggak ridho, satu nggak ridho. Gue sebel banget Ustaz. Nggak ridho. Itu Pak. Ya. Di antara sholat yang tidak diterima adalah imam yang tidak diridhoi sama makmum. Tapi alasan tidak ridho macam-macam. Ya, bacaannya nggak benar, terus makmum, ya lagu gedeg buat baca. Atau misalnya dia fasik. Fasik itu molimo Pak. Medon, madok, main, madat, maling. Molimo, judi, minum, narkoba, perempuan, apa lagi? Korupsi. Itu nggak boleh jadi imam. Orang mabuk nggak boleh jadi imam. Yang terbiasa mabuk, orang minum, main judi nggak boleh jadi imam. Ya, perempuan nggak boleh jadi imam. Terus apa lagi? Korupsi. Ya Jibril, la yanbaghi li ahadin ghairaka an yujawiza hadzal makan. Ya Muhammad, kata malaikat Jibril, enggak pantas orang selainmu untuk bisa bertemu dengan Allah. Wa anta akramu Allah minni. Anda lebih mulia di hadapan Allah ketimbang aku, kata malaikat Jibril begitu. Fataqaddamtu hatta intahaitu ila saririn min dhahabin. Aku kemudian menghadap Allah. Aku temukan ada sarir itu ranjang yang terbuat dari emas. Diselimuti di wa alaihi, di atasnya itu firashun. Firashun itu ya permadani min hariril jannah, dari sutra surga. Fanada Jibril alaihissalam min khalfi. Lalu malaikat Jibril memanggil aku dari belakang. Ya Muhammad, inna Allah Ta'ala yuthni alaika fasma wa'ati. Ya Muhammad, Allah memujimu, dengarkan dan taati. Fabadatu bithanai ala Allah Ta'ala. Aku mulai memuji Allah, kata Rasulullah. Faqultu at-tahiyyatu lillah wassalawatu wattayyibat. Yang kita baca at-tahiyyatu thayyibatu lillah. Qala ta'ala, apa jawaban Allah ketika Nabi bertahiyat Pak? Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Keselamatan buat engkau wahai Nabi, dan keberkahan, rahmat Allah dan keberkahan. Faqultu, Nabi menjawab, assalamu alayna wa ala ibadillahis salih. Ya Allah, keselamatan jangan hanya untuk aku, tapi untuk umat, untuk hamba-hambamu yang saleh. Malaikat Jibril di bawah, asyhadu an la ilaha illallah. Tapi bukan, jangan jadi alasan dalil. Asyhadu an la ilaha illallah. Siapa yang ngajarin? Malaikat Jibril. Malaikat Jibril enggak ngajarin begini, Pak. Makanya ada teman-teman kita begitu tasyahud tahiyat ada langsung nunjuk. Ya. Nah, kalau kita sebagian besar begitu asyhadu an la ilaha illallah. Begitu.
Begitu tasyahud langsung nunjuk. Ada juga yang digoyang-goyangin. Cuman keganggu kita. Itu dia cantengan apa begitu. Keganggu. Tetap keganggu, Pak. Kita sholat itu harus menghargai orang lain. Saya pernah sholat di sini. Di sini di masjid kita. Ada orang sholat zuhur. Saya baru cerita. Itu saya di sap pinggir, kemudian ada masbuk datang. Allahu Akbar. Mulai dia datang sampai udah gitu saya masbuknya enggak masbuk yang tinggalan 1 rakaat. Nah, dia juga sama, tetap sholat zuhur 4 rakaat. Itu orang Pak keringatnya Masya Allah. Doa ilaha illallah, saya mau muntah sholat itu. Sholat kalau kita sholat begitu Pak, nahan. Ya Allah, 4 rakaat ini ya Allah. Ini bagaimana kalau zuhur kita singkat jadi 2 rakaat ya Allah. Sampai begitu. Makanya sholat khusyuk itu tidak hanya imam, makmum pun membantu supaya orang lain khusyuk. Jangan mengganggu bacaan imam. Suara makmum jangan lebih keras dari imam, ganggu. Tuh imam juga terganggu. Siapa sih itu bisik banget di belakang? Itu. Lah kita ngaji tiap hari diajarin masalah sholat nggak paham-paham juga. Udah berapa tahun ini ngaji, ya kan? Apa yang kita dapat? Ngaji itu buat diamalin. Termasuk sholat, kalau bisa ya pakai. Kalau kita dari mana-mana nih, ya bersih-bersih dulu gitu kan. Boro-boro kali mandi mah gitu, bersih-bersih dulu. Makanya kemana-mana pakai minyak wangi yang oles tuh. Tapi jangan yang 10.003 minyak wangi 10.000, minyak wangi apaan? Beli minyak wangi. Yang pengen minyak wangi ngomong ke rumah minta no. Saya udah 17 minyak wangi no. Amu botol kosong 17. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Saya persingkat Pak. Ini mah hitung-hitung perak maulid aja, kita belum mau. Qala al-Faqih rahimahullah ta'ala hadatsana Abu Ja'far rahimahullah ta'ala yuhka anna Umar bin Al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu kana lahu ala yahudiyyin haqqin falaqiyahu Umar. Satu hari Umar ketemu berpapasan. Laqiyah bertemu dengan orang Yahudi. Faqala walladhi istafa'a Abul Qasim 'ala al-bashar, demi zat yang telah memilih Abul Qasim. Abul Qasim itu julukan, laqab Nabi Muhammad. Julukan Nabi Muhammad. Tapi gelar beliau sebelum menjadi Nabi dan Rasul Al-Amin. Abul Qasim. Salawat apa? Salawat dustur, bukan salawat gusdur. Salawat dustur itu bagus dipakai buat nyambut besan. Besan datang, sebelum palang pintu, salawat dustur baca. Tapi yang suaranya bagus, yang kira-kira suaranya jelek jangan, malu sama besan. Kita kalau lagi besan kan kita tampilin yang terbaik tuh. Yang ngaji bagus, yang ini bagus gitu. Salawat dusturnya harus bagus. Ini suara aki-aki dipakai ya. Kata besan ya. Di rumah gua banyak kayak gitu. Gitu Pak. Nah besan kan bukan calon besan doang, rombongan. Orang mah Pak, asal kita lemes, yang lain juga lemes gitu.
ganteng gitu. Bisa buat nilai orang. Kita bisa ngeliat makanan nggak salah apa-apa ditanya. Ada donat yang setengah jadi setengah kagak. Itu orang bikin donat bolongannya ngapa nggak tapi lega ya begitu. Donat diomongin. Ya. Baca sholawat dustur. Ya. Harus hafal ini. Farfa Umar mastafaq faqal al-yahudi mastafalla Abul Qasim al-Bashar. Allah tidak memilih Abul Qasim untuk semua umat manusia. Farfa Umar radhiyallahu ta'ala anhu yadahu fala tamaqadda. Marah. Diangkat orang Yahudi. Umar marah, Pak. Sahabat Umar. Ya. Ditempeleng tuh orang Yahudi. Begitu ditempeleng, baini wa bainaka Abul Qasim. Kalau gitu kita langsung saja kepada Nabi Muhammad. Maksudnya begitu. Saya pengen jelas dari beliau. Wa atayan nabiyya. Umar, sahabat Umar bin Khattab dan orang Yahudi datang kepada Nabi. Faqala al-Yahudi. Orang Yahudi kemudian nanya. Bilang begini, "Inna Umar za'ama anna Allah astafaka 'alal bashar." Ya Rasulullah, hai Muhammad, enggak pakai Rasulullah. Hai Muhammad, kata Umar, dia mengklaim bahwa Allah telah memilih Anda untuk semua manusia sebagai nabi dan rasul. Wa inni za'amtu anna Allah ta'ala lam yastafaka 'alal bashar. Dan aku mengklaim Anda tidak dipilih Allah, kata Yahudi. Umar marah lagi, ditempeleng lagi. Qala Nabi amma anta ya Umar. Umar minta maaf. Kemudian Nabi menyebutkan, ya bala ya Yahudi na Adam Safiyullah wa Ibrahim Khalilullah wa Musa Nabiullah wa Isa Ruhullah wa ana Habibullah. Bala ya Yahudi, wa benar wahai Yahudi, ismani min asma'illahi ta'ala samma bihima ummat. Ada dua nama yang termasuk dari nama Allah Subhanahu wa ta'ala yang diberikan nama itu kepada umat. Allah memberikan nama terhadap zatnya As-Salam. Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udu salam. Wasamma ummati al-muslimin. Dan Allah memberikan nama terhadap umatku al-muslimin. Orang-orang yang pasrah, orang-orang muslim. Doa ini yang kita baca setiap saat. Rabbi tawaffani muslima wa alhiqni bis salihin. Rabbana tawaffana muslimin. Kalau kita jamak ya menjadi imam. Rabbana tawaffana muslimin wa alhiqna bis salihin. Ya Allah, wafatkan kami dalam keadaan muslim dan pertemukan kami dengan orang-orang soleh. Siapa orang soleh? Siratal ladzina an'amta alaihim minan nabiyyin wasyuhada wassalihin wa hasuna ulaika rafiq. Kalimat ini kita dengungkan, kita baca, kita dengar di setiap Jumat. Khotib kalau enggak baca ini batal Jumatnya. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat. Tidak hanya di sini, tidak hanya di Jakarta, tidak hanya di Indonesia, tapi seantero jagat raya berdoa dengan kalimat yang sama. Makanya bohong banget kalau umat Nabi Muhammad yang ibadahnya benar enggak masuk surga. Kerugian yang besar tuh. Udah kali namanya sholat 5 waktu mah enggak. Jumat ya datang aja Pak. Makanya kalau lagi khutbah jangan tidur. Ini lagi khutbah tidur.
Barakallahu wa lakum fil Qur'anil azim. Cepet amat sih khotibnya. Gak lu pulas bagaimana? Dengerin. Kadang-kadang khotib juga. Hadirin jamaah rahimakumullah. Ya, saudara-saudara, begitu yang semangat khotib. Tapi nggak boleh ngangkat tangan. Ini biasa ceramah. Kita harus, wah, tangannya begitu nggak boleh. Makanya khotib itu sunnah pakai tongkat. Yang satu sebetulnya tangan ini buat baca. Tuh. Buat baca. Kalau mereka tidak hafal, tidak menguasai materi, dia baca. Cuman baca buku khotib jangan dibaca semua. Lalu itu mau 25 menit baru kelar begitu, Pak. Jangan sampai jamaah suwe banget siapa sih yang khotib begitu, Pak. Khotib nggak boleh lama-lama. 10 menit kelar. Ya. Itu dikoreksi tuh kalau ada khotib yang lama-lama. Apalagi kalau ada khotib maaf-maaf, Pak. Muter itu lagi, coret. Betul. Ya, saya di beberapa masjid itu dimintain pendapat, Ustaz ini bagaimana? Bagus, yang ini bagaimana? Coret. Itu karena jamaah juga kasih masukan nggak apa-apa, kasih masukan usul. Ini Roman ini kita kalau Al-Barkah kalau ada kotak surat banyak tuh surat yang masuk, ya kan? Kalau bisa kalau lagi siang-siang sholawat jangan pakai speaker dong. Saya lagi tidur, mau tidur nggak jadi pules. Itu mah saya pisan. Speaker di depan mata, mau pules, Pak. Tapi saya nggak pernah protes. Saya mah telen aja, Pak. Saya diem begitu. Nggak pernah. Malah pernah saya ngomong nggak pernah. Baik. Antumul awwalun wa anal akhirun sabiqun yaumil qiyamah. Wahai Yahudi, kalian pertama dan kami yang terakhir. Kami yang terakhir dan as-sabiquna yaumil qiyamah. Tapi lebih dulu dibangkitkan pada hari kiamat. Surga haram la muharramun 'alal anbiya hatta adkhulaha ana. Surga diharamkan kepada seluruh para nabi hatta adkhulaha ana, sampai aku masuk. Wa innaha la muharramun 'alal umam. Surga haram untuk semua umat hatta tadkhulaha ummati, sampai umatku masuk. Dahsyat.